Dasar firman Tuhan kita akan sama-sama baca dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasalnya yang kedua dari ayatnya yang ke-13. Yuk Bapak Ibu kita sama-sama baca dengan jelas lebih keras. Efesus pasalnya yang kedua ayat 13. Bersama-sama 3, 2, 1 ya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Yesus. Boleh naik ayatnya yang ke-12? Sama-sama 3 ya. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Wow, Bapak Ibu. Sesuatu yang perlu kita catat dan kita garis bawahi. Apa yang kita perlu garis bawahi adalah kalau tidak ada Kristus di tengah-tengah dunia ini, Alkitab berkata berarti hidup kita, saudaraku, tidak termaksud menjadi keluargaan Israel. Warga negara Israel secara rohani. Israel itu punya arti yaitu, saudaraku, umat pilihan Tuhan. Nah, jadi kalau kita, saudaraku, tanpa Kristus, kita tidak menjadi umat pilihan Tuhan. Nah, yang kedua dikatakan bahwa kita tidak dapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Kita nggak dapat bagian apapun. Lalu lebih menyedihkan lagi, tanpa pengharapan, tanpa Tuhan di dalam dunia. Kita bisa bayangkan, kalau kita hidup tanpa Tuhan dalam dunia. Hidup tanpa Tuhan adalah hidup yang tidak berarti. Hidup tanpa Tuhan, hidup yang tidak memiliki nilai.
Hidup tanpa Tuhan adalah hidup yang tanpa harapan. Tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan dalam hidup ini kalau tidak ada Tuhan. Ada sebuah perjuangan iman yang kita perlu saudaraku raih bersama. Yaitu ketika kita berbicara dengan tema yang sangat menarik sore hari ini, darahnya mempersatukan kita. Ini bukanlah sebuah usaha yang dikerjakan oleh tangan manusia. Tetapi ini adalah usaha yang dikerjakan oleh tangan Tuhan sendiri. Ini merupakan satu pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Alkitab mencatat bahwa ayat 13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jauh. Kehidupan yang jauh seperti tadi, nggak ada ketetapan, nggak ada ketentuan, nggak ada janji, nggak ada sesuatu yang bisa didapatkan lagi. Jauh. Ini keluargamu ya? Iya, tapi keluarga jauh gitu saudaraku. Waduh. Artinya kehidupan orang yang jauh nggak punya nilai apapun. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dengar baik. Itu sebabnya kalau kita mau berharga di hadapan Tuhan, kita mau bernilai di hadapan Tuhan, darah Yesus yang mempersatukan kita. Dulu jauh. Kita punya sejarah dalam Alkitab, catatan yang sangat menyedihkan dalam Alkitab, dicatat bahwa Kejadian pasal 1, 2, 3, dan seterusnya, itu bagaimana ketika Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Dan Alkitab mencatat, saudaraku, ketika dia menjadikan manusia dari debu tanah, dia mengembuskan nafas, dia mengembuskan roh, lalu bernapas, bergeraklah debu tanah itu menjadi manusia, dan Allah menamakan manusia itu Adam. Dan Tuhan menempatkan dia di tengah-tengah Taman Eden. Lalu membentuk seorang penolong. Diambil dari tulang rusuknya, dibangunlah seorang perempuan. Untuk apa saudaraku? Untuk menjadi pendamping hidupnya, penolong hidupnya. Nah, ketika Tuhan menyampaikan sebuah perjanjian di sana, supaya mereka tidak memakan tentang pohon kehidupan dan buah pengetahuan yang baik, yang jahat di tengah-tengah Taman Eden itu. Tapi manusia melanggar firman Tuhan. Mereka makan buah yang Tuhan larang. Akhirnya dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa Adam dan istrinya itu diusir Tuhan. Dia jauh dari Taman Eden. Nah, di sini adalah merupakan keadaan dasar ketika saudaraku manusia itu hubungan yang dahulu intim, begitu dekat. Alkitab catat ya, pada hari senja Tuhan berjalan-jalan di Taman Eden, memanggil Adam, 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 di manakah engkau? Nah, ini suasana bagaimana hubungan yang begitu erat, hubungan yang begitu dekat, hubungan yang begitu intim. Di dalam kita ada nafas Tuhan. Itu yang membuat kita begitu dekat dengan Tuhan. Bukan sekedar hubungan darah lagi, enggak. Tapi ini hubungan nyawa. Sebab nafas itu adalah nyawa. Ketika dia mengembuskan nafas, ada nafas Tuhan, ada roh Tuhan dalam kehidupan Adam. Jadi itu hubungan yang menunjukkan hubungan yang sangat dekat. Tidak ada hubungan yang lebih dekat dari hubungan nyawa, saudaraku. Tapi ketika dosa masuk, ketika manusia melanggar firman Tuhan, keadaannya menjadi berubah. Dulu yang dekat sekali, saudaraku. Tapi karena dosa, akhirnya mereka diusir dari Taman Eden ke satu tempat di sebelah timur Taman Eden. Lalu dia dan istrinya pergi meninggalkan Taman Eden itu, saudaraku, dengan sebuah kesedihan yang luar biasa. Eden itu bicara pemeliharaan Tuhan. Eden itu bicara kehidupan yang dipelihara oleh Tuhan. Tapi karena dosa masuk, mereka harus hidup dalam penderitaan. Sedih sekali. Dan sangat menyedihkan. Itulah kehidupan yang jauh dari Tuhan. Jadi jangan Bapak Ibu belajar hari-hari terakhir ini saudaraku menjauh dari Tuhan. Ingat firman Tuhan, kau jauh dari Tuhan, keadaanmu bukan semakin baik. Tapi ketika kita belajar saudaraku untuk kita lebih dekat dengan Tuhan, ini rahasia kita diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Nah, kita kembali dan masuk kepada firman Tuhan. Tetapi sekarang dalam Efesus pasal yang kedua 13, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Yesus. Oleh
darah Yesus. Ini saya kasih contoh Bapak Ibu. Gak apa-apa, ini ada catatan di sini. Nah, saya kasih contoh. Hubungan yang erat itu kira-kira seperti ini. Satu, saudaraku, tidak ada yang namanya pemisah. Ya, jadi hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan, hubungan yang begitu erat dengan Tuhan, hubungan yang begitu melekat dengan Tuhan, tinggal dalam Tuhan. Artinya nggak ada sesuatu yang bisa memisahkan. Tapi ketika dosa saudaraku masuk, nah, Bapak Ibu, oke, saya kasih contoh karena ini ada catatan penting di sini. Tapi di sini kita bisa lihat, saya mengoyak selembar kertas ini. Apa yang terjadi ketika kehidupan kita berpisah dengan Tuhan? Kita yang dahulu dekat, kini menjadi jauh. Ya, kalau koyaknya rapi, bagus lagi. Ini koyaknya amburadul, saudaraku. Ini juga jadi gambaran ya bagaimana orang yang terpisah dengan Tuhan, hidupnya hancur-hancuran. Ya. Ini yang terjadi. Artinya begini, saudaraku. Perjalanan Adam itu makin lama makin jauh dari Tuhan. Terpisah dengan Tuhan. Tapi Alkitab bilang, yang mempersatukan itu justru adalah perekatnya, saudaraku, itu darah Yesus. Ibarat kertas ini terpisah, lalu ada perekat di situ. Nah, seperti lem kembali, melem kembali hubungan yang sudah terpisah, mempersatukan kembali. Jadi kalau tidak ada darah Yesus, berarti kehidupan kita akan selalu terpisah dengan Tuhan. Tapi karena ada darah, ibarat seperti perekat, seperti lem, dia mempersatukan kembali kehidupan kita. Jadi darah itu begitu berharga. Ada lagu berkata begini, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah, darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Sudah saya kasih dalam Tuhan, darah itu begitu berharga. Kalau tidak ada darah Yesus, maka kita tidak akan pernah beribadah seperti saat ini. Penulis Ibrani berkata pada Ibrani pasalnya yang ke-9. Bapak Ibu perhatikan, Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani pasal 9. Kalau tidak salah itu ayat 14 ya Bapak Ibu. Ibrani pasal 9. Baik, ayat 14. Ayat 14. Baik, sama-sama kita baca firman Tuhan. Ibrani 9 ayat 14, 3, 2, 1 ya. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Betapa lebihnya darah Kristus. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dia mempersembahkan dirinya sendiri. Nah, ketika darah Yesus tercurah, tertumpah di atas kayu salib, justru ini saudaraku yang membuat kita memiliki hubungan yang kembali erat, melekat, intim dengan Bapa. Jadi ketika manusia itu terpisah jauh, tanpa Tuhan dalam dunia ini, tanpa Allah dalam dunia ini, kita jauh dari Tuhan. Tentu orang yang hidupnya jauh dari Tuhan itu pasti menderita sekali, saudaraku. Pasti mengalami sesuatu kehidupan yang suram dalam hidupnya. Dia kehilangan damai, dia kehilangan sukacita, dia kehilangan pengharapan. Tanpa ketentuan-ketentuan apapun, saudaraku, tidak ada haknya apapun. Tapi karena Tuhan, saudaraku, Yesus Kristus mati di kayu salib, mempersembahkan dirinya sendiri. Dia begini, dia membawa kita sekarang, ya, Bapak Ibu perhatikan ini. Jadi Yesus ini, dia ini perantara, gitu. Dia bawa kita, Adam, Hawa yang sudah melanggar firman Tuhan ini. Dia bawa kita. Saudaraku bisa bayangkan orang yang bersalah, orang yang melanggar, orang yang melakukan kesalahan, tiba-tiba dibawa kepada siapa? Kepada hakim. Dibawa kepada raja. Dibawa kepada pemilik segala-galanya. Saudaraku bisa bayangkan ketakutan yang luar biasa.
layak binasa, layak mati. Kamu dulu berdosa, Efesus bilang saudaraku, sebenarnya kita dihitung telah mati karena pelanggaran-pelanggaran. Tapi ada pribadi yang namanya Yesus yang membawa kita, dia bilang ayo kembali. Ayo kembali. Sementara ada Adam yang ketakutan, ada Hawa yang ketakutan. Ada orang-orang akhir zaman seperti Adam dan Hawa yang berdosa, yang ketakutan. Tapi Yesus bilang, ayo gak bisa, kami takut, kami gak berani. Kami gak mungkin bertemu dengan orang yang maha kudus. Kami ini orang yang berdosa. Tidak ada jalan lain, harus ada yang menjadi korban. Yesus mati. Sebab tanpa korban, tidak ada dosa yang dihapus tanpa korban. Berarti bagaimana supaya dosa ini dihapus? Berarti harus ada korban. Korban kekal, korban yang abadi, korban yang darahnya sekali untuk selama-lamanya, yaitu Yesus. Dia harus mati di kayu salib, darahnya itu menjadi korban yang membawa kita kepada Bapa, membawa kita kepada Tuhan. Jadi mahal sekali darahnya yang mempersatukan kita. Kepada siapa? Kepada Bapa, kepada Tuhan yang dahulu jauh kini jadi. Saya sengaja ulang-ulang ini supaya kita bisa memahami, saudaraku. Kita bisa dekat dengan Tuhan, ini sebuah anugerah. Karena ada orang yang sudah mati untuk kita. Darahnya yang mempersatukan kita. Mempersatukan kita dengan siapa? Dengan Bapa yang kekal. Dia menjadi pengantara yang ajaib. Dia membawa kita kepada kehadiran. Saudaraku, begitu mahalnya. Alkitab bilang karena darahnya yang tercurah di atas kayu salib yang menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ternyata kita dapat beribadah ini adalah sebuah anugerah. Ibadah gelombang kedua ini juga adalah sebuah anugerah. Amin. Saya melihat gelombang kedua juga cukup antusias, cukup banyak. Jadi ini anugerah. Darah itu tercurah. Ada seorang kepala pasukan. Dan dia adalah salah satu pasukan yang memimpin eksekusi hukuman mati. Ketika Yesus, saudaraku, harus mati di kayu salib. Untuk membuktikan dia hidup atau sudah mati, saudaraku. Dia harus menusuk lambung Yesus dengan tombak itu. Dia tusuk. Lalu keluarlah darah dan air. Saudaraku bisa bayangkan ketika dia kena darah dan air itu. Dari mulutnya keluar sebuah pujian yang berkata sungguh orang ini adalah orang benar. Haleluya. Saudaraku bisa bayangkan. Ketika dia berkata, aku serahkan nyawaku ke dalam tanganmu. Betul mati apa tidak ini? Ini harus ditucuk lambungnya. Keluarlah darah dan air. Dia kena tetesan darah saja. Terjadi pertobatan yang luar biasa. Hari itu dia mengakui bahwa Yesus adalah orang benar. Dan darah itulah yang membawa kita kepada Bapa. Makanya darah itu sangat mahal sekali. Makanya kita bersyukur dulu jauh. Ayo kita buka sebentar. Gimana sih karakter orang yang jauh? Orang yang jauh dari Tuhan. Baik, kita perhatikan Kolose pasal 1. Biar kita bisa menilai diri kita. Kita tidak perlu menjustis gereja A, orang B, si C, si D. Ya, sekarang saudaraku orang paling gampang menghakimin, ya ini pendeta salah, jemaat salah, si anu salah, si ini salah. Saudaraku, kita jangan gampang menjas atau menghakimin orang lain. Tapi kita koreksi diri kita dulu, saudaraku, bagaimana kita yang jauh ini dari Tuhan. Nah, Kolose 1 ayat 21, perhatikan firman Tuhan. Silakan bantu saya baca dulu. Kolose 1 ayat 21, demikian firman Tuhan. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, ya,
dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, Iya. seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Iya, saudaraku, firman Tuhan bilang begini, saya ulang sekali lagi juga, kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, jauh dari Tuhan. Kalau orang yang jauh dari Tuhan, dimusuhinya Tuhan dalam hati dan pikirannya. Inilah orang yang jauh dari Tuhan. Tuhan tuh jadi musuhnya. Pikirannya pun memusuhi Tuhan. Hatinya pun memusuhi Tuhan. Saudara, jangan cerita mujizat kepada orang-orang yang seperti ini. Dia nggak percaya mujizat, dia nggak percaya tentang Tuhan, dia nggak percaya semua. Kenapa? Karena hati dan pikirannya pun memusuhi Tuhan. Ini orang yang jauh dari Tuhan. Saya tidak bicara bangsa, saya tidak bicara suku, saya tidak bicara agama apapun. Tapi pada waktu kita tidak percaya akan Tuhan, kita memusuhi Dia. Berarti kita sudah dihitung jauh dari Tuhan. Atau mungkin kita sudah lakukan karena masalah, karena kondisi keadaan. Kita mulai memusuhi Tuhan dalam pikiran kita. Kita bilang, gimana sih Tuhan ini? Tuhan nggak adil, Tuhan sepertinya nggak ada. Dan seterusnya, kita sedang memusuhi Tuhan. Berarti kita sedang berada dalam posisi yang jauh dari Tuhan. Mungkin kita ada di gedung gereja, kita mungkin ada di rumah ibadah apapun, tapi hati dan pikiran kita jauh dari Tuhan. Sedih, saudaraku, ketika kita ada tapi jauh dari Tuhan. Itu nyata dari apa? Perbuatan yang jahat itu. Sehingga saudaraku itu kelihatan dari kehidupannya yang jahat, kata firman Tuhan tadi. Ayat 22, silakan bantu baca. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Iya. Untuk menampakkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ya, saudaraku. Kita kan jauh dari Tuhan sekarang ini. Iya kan? Lewat apa? Lewat perbuatannya. Lewat tingkah lakunya yang jahat. Tapi sekarang kita diperdamaikannya dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Kematiannya. Lalu menempatkan kita supaya kita kudus. Supaya kita dikatakan tak bercela. Supaya kita dikatakan tak bercacat di hadapan Tuhan. Jadi luar biasa. Yang dahulu jauh, yang hatinya, yang pikirannya, yang tindakannya, perbuatannya jahat. Yang jauh dari Tuhan. Jadi kematian Yesus itu membuat kita yang pikirannya jahat, hidupnya jahat, sekarang mulai berpikir tentang hidup yang kudus. Sekarang dia mulai berpikir tentang hidup yang benar di hadapan Tuhan. Sekarang dia mulai berpikir memiliki hati nurani yang baik di hadapan Tuhan. Ini dahsyatnya. Itu sebabnya jangan sia-siakan pengorbanan Kristus, kematian Kristus di atas kayu salib, firman Tuhan katakan tadi, saudaraku. Supaya menempatkan saya dan saudara tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Yang najis, yang kotor, saudaraku. Tapi karena darah itu menyucikan kita. Kita bisa bilang, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Lepaskan semua susah, darahnya tebus saya. Supaya saudaraku, darah itu amat kuasa. Dulu kita yang jauh, yang benar-benar Tuhan muak ya, lihat kita. Ya, karena kejahatan itu. Jijik melihat dosa-dosa kita. Tapi yang dia mau menempatkan kita kembali tak bercacat. Dia mau tempatkan kita nggak bercela. Dia mau buat kita berharga. Ada sebuah kelas. Ini kelas anak-anak sekolah minggu. Lalu guru sekolah minggunya bilang kepada anak-anak sekolah minggu, coba kamu ceritakan tentang Tuhan yang kamu tahu.
sekolah minggunya bilang, Tuhan itu kayak Bapak di dunia ya, Bapak di sorga sama nggak dengan Bapak di dunia? Lalu guru sekolah minggunya bilang, benar. Sebab dia mau gambaran apa yang ada di surga itu terjadi di bumi ini. Lalu anak sekolah minggu bilang, loh, Pak, dia bilang sama guru sekolah minggu, kalau begitu Bapak di sorga itu seperti dokter dong. Gitu saudaraku. Loh, guru sekolah minggunya bilang, loh, kenapa kamu bilang Bapak di surga itu seperti dokter, nak? Iya, karena papa saya kan dokter, menyembuhkan yang sakit. Gitu. Berarti Bapak di surga itu adalah penyembuh. Oh, kasih tepuk tangan dong buat dia. Oh, anak-anak sekolah minggu bilang, tepuk tangan buat dia. Ditanya lagi, kamu Budi, kamu bisa ceritakan Tuhan seperti papamu? Gimana? Oh, papa saya pengusaha. Kita punya Tuhan yang kaya. Artinya dia punya Bapak di surga itu seperti Bapaknya. Apa saja yang dia minta, apa saja yang dia minta, Bapaknya nggak pernah nggak ngasih. Lalu dia bilang, Bapak di surga itu seperti Bapak saya yang kaya raya. Wah, saudaraku, Gus kalau nggak bagus, kamu kasih tepuk tangan buat Budi, semua tepuk tangan buat dia. Kamu apa? Insinyur. Kalau di surga itu seperti insinyur, Pak. Kenapa? Dia merancang segala sesuatu. Oh, tepuk tangan buat dia. Tapi ada satu orang anak ketika ditanya sama dia, menurut kamu Bapak di surga itu seperti apa? Dia tundukkan kepalanya, dia diam dan dia bilang seperti pemulung, Pak. Ternyata dia punya papa, saudaraku, tidak seperti teman-teman yang lain. Dia bilang Bapak di surga itu seperti pemulung. Sontak satu ruangan itu tertawa. Geli dan lucu ketika dia bilang Tuhan itu seperti Bapak di bumi ini seperti seorang pemulung. Lalu gurunya tanya, kenapa kamu bilang Bapak di surga itu seperti pemulung? Nah, karena Papa saya mengumpulkan barang yang tidak berguna, lalu menjadikannya menjadi barang yang berharga. Saya dipungutnya dari orang yang tidak berguna, sekarang saya menjadi berguna. Dan dia bilang, Papa di surga sama seperti papa saya yang tidak berguna dijadikannya berguna. Sehingga satu ruangan itu tanpa sadar menangis dan meneteskan air mata. Begitulah ketika saudaraku mungkin kehidupan kita merasa diri kita baik, kita merasa diri kita benar, kita merasa diri kita sempurna karena apa yang kita lakukan, saudaraku. Ternyata jauh sebelum itu, kalau tidak dia mengambil kita dari orang-orang yang tidak berguna menjadi berguna, sampah. Tapi karena dia memakai kita menjadi alatnya. Alkitab bilang, saudaraku, karena darahnya menempatkan kita di hadapan Tuhan tanpa cacat, tanpa celah, tanpa noda. Kita dipungut, diambil dari barang-barang yang tidak bernilai, dari barang-barang yang tidak berharga. Sekarang menjadi barang yang bernilai dan berharga. Kenapa? Karena kita dipungutnya dan diambilnya. Bapak Ibu pernah baca? Ketika tukang-tukang bangunan membuang batu itu. Tapi dia adalah ahli bangunan yang cakap mengambil batu itu menjadikannya batu penjuru pada satu bangunan. Saudara pernah baca ketika ahli-ahli dan tukang-tukang kayu membenci kayu penangga itu. Kayu yang ringan, yang hitam, yang keras, yang bengkok, yang sangat dibenci tukang-tukang kayu. Jumpa kayu akan dibuang. Kenapa? Enggak ada yang bisa dipakai. Tapi Tuhan bilang, buatlah tabut. Buatlah mezbah, korban bakaran. Ambillah kayu penangga. Bentuk dia, ukurannya ditentukan. Dan Tuhan bilang, salutlah ia dengan emas dari luar dan dalamnya. Sehingga tabut perjanjian itu dibuat dari kayu penangga yang disalut dengan emas luar dan dalam. Artinya begini, Paulus bilang, dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5:17. Aku adalah ciptaan baru dalam Tuhan. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang.
Sekarang hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Jadi bukan kayu penaganya lagi yang kelihatan, tapi sudah disalut dengan emas dari luar dan dari dalam. Kayu yang gak nilai, kayu yang dibuang, kayu yang dihindari oleh tukang-tukang kayu. Tapi Tuhan menghargai kayu itu. Yang ringan, yang bengkok, yang warnanya hitam, yang kalau dipukul pecah, itu kehidupan dan karakter kita. Gak ada yang lurus, manusia gak ada yang benar. Semuanya ringan, saudaraku. Kayu itu ringan, kenapa bukan kayu gofir? Supaya bisa diangkat ringan. Tuhan bilang kayu penaga itu ringan. Itu karakter manusia. Senangnya dipuji, senangnya diangkat-angkat. Susah, saudaraku. Tapi Tuhan, ya, memakai barang-barang yang gak bernilai ini, saudaraku, menemukannya di jalan dan membuat itu menjadi barang yang memiliki harga, memiliki nilai. Sehingga ketika anak itu bilang, Bapa di surga seperti pemulung. Dan dia menemukan saya dan saudara. Dan menempatkan di hadapan Bapa, di hadapan Tuhan. Tanpa cacat, tanpa noda. Dan sekarang kita berharga di mata Tuhan. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena ada darah di atas kayu salib yang mengalir. Yang membawa kita. Ayo, dia bilang. Dia tarik kita. Ayo. Dengan penuh ketakutan, gimana? Gimana aku bertemu dengan Hakim yang agung? Gimana aku bertemu dengan Tuhan? Tapi Yesus berhasil. Darahnya mempersatukan kita. Amin. Darahnya mempersatukan kita. Berkat yang luar biasa. Ibu bapak tahu nggak karakter kita sebenarnya? Coba buka Bapak Ibu dari 2 Korintus. Saya mencatat di sini, saudara. Ketika orang-orang membangun dirinya, saudaraku, dengan kesombongan. Perhatikan 2 Korintus pasal 10. Supaya kita bisa memperhatikan diri kita. Jangan kita merasa kita bisa melayani, kita bisa memuji Tuhan dengan baik, kita bisa terlibat dalam pelayanan, tidak ada yang bisa kita sombongkan. Kalau kita menyadari kita siapa, kita yang ditemukan, dihargain oleh Bapa. Nah, 2 Korintus pasal 10, 2 Korintus pasal 10 itu dari ayatnya yang ke-4 saya mulai perhatikan. Silakan bantu baca. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, ya, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, ya, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Perhatikan, manusia itu suka bangun benteng-benteng. Ya, jadi ketika kita membangun, yang namanya membangun manusia itu gak gampang. Yang dibangun itu batu-batu hidup, itu gak mudah. Sebenarnya saudaraku, manusia itu dia sedang membangun, saudaraku, benteng-benteng. Tapi Paulus bilang, aku sekarang ini berjuang. Kami berjuang bukan dengan menggunakan senjata duniawi, senjata-senjata yang canggih, saudaraku, tidak. Tapi Paulus bilang, saudaraku, kami sekarang sedang berjuang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Hanya kuasa Tuhan yang sanggup merubuhkan benteng-benteng itu. Senjata lain gak bisa merubuhkan benteng-benteng yang dibangun oleh manusia. Canggih gak manusia ini? Apa yang dia bangun? Lanjut Pak, silakan yang 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Terus? Untuk menentang pengenalan akan Allah, teruskan lagi. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, saudara, aku bayangkan perjuangannya bukan mudah. Tidak mudah. Saya sadar saya sedang berdiri sekarang di sini, saudaraku, sedang berjuang meruntuhkan. Ada bangunan-bangunan yang sedang dibangun oleh banyak orang, saudaraku. Lalu kita sedang berjuang, yang pertama mematahkan siasat. Perang kalau nggak ada strategi kalah. Siasat itu adalah bagian strategi dalam peperangan. Paulus bilang, saudaraku, kami mematahkan setiap siasat orang. Nah, orang kan bangun strategi sekarang ini. Yang pertama dia meruntuhkan siasat setiap orang.
Sebaik-baiknya orang itu selalu ada namanya siasat itu, saudaraku. Lalu yang kedua, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Ini manusia ini sombongnya luar biasa. Dia dengar khotbah, dia dengar firman, dia dengar khotbah, bukan mau berubah. Tapi ada orang yang punya tipikal beribadah, bukan mau dengar firman, tapi cari kesalahan dari seorang pengkhotbah pada waktu menyampaikan firman. Gak cocok, kurasa kayak gitu khotbahnya. Gitu, saudaraku. Harusnya kan dia dengar khotbah, amin, amin. Tapi dia bilang gak cocok ku dengar khotbah itu. Saudara tahu kenapa gak cocok? Ditanya temannya, itu bagus pendeta itu khotbah katanya. Iya. Enggak pas dia bilang itu. Harusnya dia bilang itu, yang saya hormati Bapak Ibu, Saudara-saudari. Enggak begitu. Harusnya yang saya hormati Saudara-saudari, Bapak, Ibu, dan Bapak katanya. Hanya masalah struktur Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, saudaraku. Itu jadi pembahasan. Macam mana mau bertobat? Harusnya dari kecil, Ibu baru Bapak. Masa dia bilang Saudara, Bapak, Ibu. Jadi Ibu itu di atas Bapak jadi. Persoalan itu pun dia komplain, bayangkan. Kalau ada jemaat yang begini apa enggak, saya terus lagi, saya terus, saudaraku. Iya, punya jemaat yang model begini. Ikut ibadah bukan mau bertobat. Minggu pertama ini dia di gereja ini, saudaraku, dia pulang gereja, dia sama temannya, enggak pas kurasa gereja itu. Kenapa? Kamu bilang enggak pas. Khotbahnya berapi-api, jemaatnya tidur dengar khotbah. Jadi dia tersandung bukan lihat pengkhotbah. Tersandung melihat jemaat yang dengar khotbah sambil tidur. Bayangkan saudaraku, jumpa jemaat yang model begini. Yang kedua, dia pindah ke gereja B lagi. Dia bilang, iya bagusnya tapi nggak ada musiknya, nggak semangat di situ. Pindah lagi dia minggu ketiga, masuk dia di gereja yang punya musik, masuk dia di gereja yang, tapi dia bilang, iya, lihatnya semua itu semua overactingnya katanya, salah juga orang. Jadi hampir semua gereja yang diikutinya nggak ada yang betul, nggak ada yang pas, nggak ada yang pas. Selalu dia bilang nggak ada yang pas, padahal dia yang nggak pas. Kenapa, saudaraku? Karena manusia itu sedang membangun kubu pertahanan dia. Inilah bahayanya. Kita khotbah, dia udah kena firman, nggak berubah, dia bangun kubu pertahanannya. Apapun dikhotbahkan, siapapun pengkhotbahnya, saudaraku, dia nggak akan pernah berubah. Kenapa dia bangun kubu? Mau pendeta dari mana dikirim ke Indonesia, dari Jakarta turun ke Medan ini, apalagi udah COVID, nggak bisa lagi tukar mimbar, saudaraku, sementara ini, iya kan? Mau siapapun datang ke gereja itu, tetap itu juga, nggak berubah hidupnya, saudaraku. Kenapa? Ternyata orang itu sedang bangun kubu pertahanan. Apalagi dibangun modalnya apa? Keangkuhan manusia tadi. Jadi modalnya membangun pun, saudaraku, itu adalah keangkuhan. Saudaraku, luar biasa. Modal keangkuhan, kesombongan untuk menentang pengenalan akan Allah. Inilah ketika kita berdiri. Paulus menyadari itu. Dia sedang berdiri di hadapan orang-orang yang punya pembangunan kubu-kubu yang dibangunnya dengan kesombongan. Gak mudah. Makanya Paulus bilang, kami menawan setiap siasat. Nah, perhatikan selanjutnya dikatakan, saudaraku, perhatikan lagi ayatnya yang ke-5 tadi, ya, keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi ditawannya, diikatnya, dirubuhkannya, dan dibawanya kepada Kristus. Inilah perjuangan. Tidak mudah. Sehingga ketika seorang pelayan Tuhan bisa membawa pikiran seseorang itu kepada Kristus, dia mengalami pertobatan. Kenapa? Karena pikirannya ditawan, ditaklukkan, dan dibawanya kepada Kristus. Sehingga semua pikiran-pikiran ini sekarang sedang ditawan dan ditaruhnya di bawah Kristus. Jadi
Dahsyat itu pelayanan yang seperti itu. Makanya dia bilang senjataku bukan senjata duniawi, bukan pedang, bukan lembing, bukan tombak, tapi senjatanya adalah Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa menawan setiap pikiran, menaklukkan setiap pikiran, menaklukkan setiap kesombongan, lalu membawanya kepada Kristus. Kita bersyukur Bapak Ibu, kalau hidup kita pernah kita bangun dengan kesombongan, tapi sekarang sudah tidak lagi. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang sudah menawan pikiran kita, membawanya dan menaklukkannya kepada Kristus. Sehingga ketika kita dengar firman, kita selalu bilang, yes, amin Tuhan. Kita dengar firman, kita selalu bilang, iya Tuhan. Haleluya. Firman bukan untuk diperdebatkan. Tapi ketika kita baca firman, kita dengarkan firman Tuhan, dan pikiran kita telah ditaklukkan kepada Kristus. Itu adalah sebuah keajaiban. Kehidupanku yang dahulu, kata Paulus, adalah kuanggap sampah karena pengenalanku akan Kristus Yesus. Dia bersyukur pikirannya sudah ditaklukkan, ditawan, dan dibawanya kepada Kristus. Jadi kita, saudaraku, kembali kepada firman Tuhan tadi. Seperti Bapa, seorang pemulung tadi, menemukan sebuah barang yang tidak bernilai. Dipungutnya, diambilnya, dijadikannya kita berharga dan kita bernilai. Apa yang membuat kita menjadi sombong? Lalu kita bisa merasa kita nggak butuh Tuhan dalam dunia ini. Apa yang membuat kita sombong? Sehingga kita merasa, saudaraku, apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang layak untuk dihargai. Siapapun kita yang mengikuti ibadah ini, kalau bukan Tuhan yang ambil dan pungut engkau, nggak ada nilai kita, saudaraku. Sehebat apapun kita, tapi kita bernilai karena Tuhan yang mengasihi kita, karena darah itu yang membawa kita untuk lebih dekat kepada Bapa di sorga. Maka kita bernilai, kita berharga. Yang gak ada nilainya ini, tiba-tiba jadi peti, ada tabut. Lalu tabut itu, wah, isinya begitu berharga. Alkitab bilang, saudaraku, ada apa dengan tabut itu? Wah, di tabut itu ada tongkat Harun yang berbunga. Dalam peti perjanjian itu ada 2 loh batu. Di dalam peti perjanjian itu ada roti dalam buli-buli emas. Itu yang membuat kayu penangga yang gak punya nilai apapun, sekarang dia mahal. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu mahalnya tabut itu. Ketika Daud mencoba membawa tabut itu dari rumah Obed-Edom, setiap langkah yang ketujuh dari rumah Obed-Edom, dia harus mengorbankan 1 ekor lembu pada hitungan langkah ketujuh. Waktu Daud melompat-lompat, tabut Allah sudah datang. Anak Tuhan bersuka cita, tabut Allah sudah datang. Dia datang, haleluya. Tabut Allah sudah datang, dia datang, haleluya. Tabut Allah sudah
datang. Daud bilang, kau sembelih satu lembu. Saudara, aku bisa bayangkan langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima, langkah keenam, langkah ketujuh, sembelih satu lembu. Dan itu nggak main-main. Sebab peti perjanjian, peti tabut itu dari kayu penaga disalut emas luar dan dalam. Yang nggak bernilai ini menjadi mahal sekali. Begitulah Daud menghargai tabut, menghargai kehadiran Tuhan. Saya mau katakan, gereja yang punya kualitas, kita menjadi berharga, bahkan tidak ternilai oleh apapun. Gak bisa dibayar oleh apapun. Gak bisa dibeli oleh apapun. Kalau kita bicara gereja Tuhan, kita bicara mempelai. Kita bicara tentang mempelai pengantin Kristus. Kita sedang bicara dalam sebuah mimpi kalau hidupmu gak punya kualitas apapun. Orang bisa buat pengajaran, saudaraku, pengajaran apapun, tapi kalau kau gak punya isi, gak ada artinya. Mempelai itu punya kualitas yang namanya iman, yang namanya pengharapan, yang namanya kasih. Saya tadi pagi bicara di antara yang tiga ini, saudaraku, yang paling kekal itu, yang tidak dapat hilang itu adalah kasih. Sebab Allah itu adalah kasih. Artinya begini, saudaraku, kalau tutup pendamaian itu adalah emas murni, tapi petinya itu terbuat dari kayu penaga, disalut dengan emas luar dan dalam. Setelah disalut lembas luar dan dalam, diisi di dalamnya. Makanya saudaraku, kalau kita bicara kehidupan yang menjadi mempelai Kristus, kehidupan yang menyambut Dia kudus nanti di awan-awan yang permai, jangan mimpi kalau kita nggak memiliki kualitas-kualitas itu, nggak memiliki iman, pengharapan dan kasih itu. Anda bisa lihat di televisi atau Anda bisa lihat di YouTube pengangkatan itu, saudaraku, dalam film dokumenter itu hanya sebuah film. Kalau kita nggak punya kualitas, jangan pernah bermimpi kita diubahkan di atas sekejap mata. Gereja harus punya bobot. Gereja harus punya isinya. Makanya saya, saudaraku, mengingatkan kita, yuk tekunlah. Beribadahlah. Kalau kita buat ibadah 2 sesi ini, pagi dan sore. Minggu depan yang sore masuk pagi, minggu depan yang pagi masuk sore. Bergantian kira-kira begitu. Supaya ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tekunlah beribadah. Atau mungkin Bapak Ibu bisa bertahan dalam ibadah sore, nggak apa-apa, tapi konsisten ya. Jangan begitu jadwal pagi nggak kelihatan. Pak, terlambat bangun, Pak. Kenapa kok terlambat bangun? Nggak bisa tidur aku, Pak, kalau malam. Kalung kali lawar ya seperti itu. Kita kan orang, Tuhan setentukan malam istirahatlah. Sehingga kita tekun beribadah. Tekun cari Tuhan. Itu bobotnya, itu kualitasnya. Tekun melayani. Sebab salah satu tadi pagi, saudaraku, saya ceritakan bagaimana kelemahan dari jemaat Efesus itu. Walaupun mereka tekun, kalau tidak ada lagi kasih yang semula, itu hanya sekedar rutinitas aja. Saya mau kita ibadah bukan rutinitas. Tapi karena ada first love itu, cinta pertama kepada Tuhan. Kita bikin Tuhan itu menjadi kekasih kita yang terutama dalam hidup ini. Aduh, padahal bisnisku, banyak kali hari ini. Tapi kita bikin Tuhan yang terutama, saudaraku. Ini nggak ada nilainya dibanding Tuhan. Itu yang namanya jatuh cinta kepada Tuhan. Nah, kita belajar itu, ya. Kita memenuhi itu dalam hidup kita, saudaraku. Nah, ketika kita bicara tentang kehidupan, perhatikan, ini ayat terakhir, Efesus pasal 4, saudara, ayat 17. Perhatikan firman Tuhan ini. Efesus pasal yang keempat, ayat 17. Silakan bantu baca, Pak. Manusia baru. Ya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Lanjut, Pak.
dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, iya, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Terus lagi Pak. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Teruskan 20. Tetapi kamu bukan demikian. Ya. Kamu telah belajar mengenal Kristus. 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia, Iya. dan menerima pengajarannya di dalam Dia, Iya. menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ya, saudaraku, ini bicara tentang penanggalan hidup yang lama dan kita hidup dalam hidup yang baru dengan pikiran kita yang sia-sia. Tapi karena kita telah menerima pengajarannya, kita telah menerima Yesus dalam kehidupan kita, mendewasakan kita, saudaraku. Sekarang berubah. Darahnya mempersatukan kita. Kalau udah satu Bapak Ibu, nggak ada jarak. Nggak ada jarak lagi kalau sudah satu. Saya kasih contoh kembali, ilustrasi ini. Dulu kita punya hubungan seperti ini dengan Tuhan. Begitu erat, begitu dekat, begitu intim dengan Tuhan. Nggak terpisahkan. Tapi begitu dosa masuk, saudaraku, itu memisahkan. Akhirnya terobek, terpisah dengan Tuhan. Tanpa janji, tanpa Tuhan. Kita nggak ngerti lagi hidup tanpa Tuhan. Kita nggak ngerti hidup tanpa janji-janji Tuhan. Dan kalau ini dibiarkan, kita nggak ngerti apa yang akan terjadi kehidupan orang yang jauh dari Tuhan. Lihat ketika Adam jauh dari Tuhan. Dia langsung punya anak, Kain dan Habel. Dan dia punya keturunan langsung sebagai seorang pembunuh. Saya mau katakan Bapak Ibu, ini logika berpikir. Adam, istrinya Hawa, Kain dan Habel. Penduduk dunia masih ada 4 orang. 1 sudah jadi seorang pembunuh. Aku bisa bayangkan 4 orang, 1 jadi pembunuh. Setelah 1 dibunuh, Habel yang hidupnya berkenan mati. Sekarang yang hidup itu siapa? Kain yang jahat. Ada generasi yang gak takut Tuhan. Ada generasi yang hatinya jahat. Ada generasi yang membunuh. Ada generasi saudaraku yang walaupun beribadah, Alkitab bilang dia beribadah. Saya baca. Dan saya teliti. Kok Tuhan kayaknya gak adil ya? Dia mempersembahkan sebagian hasil tanah. Lalu kemudian Habel mempersembahkan seekor domba kepada Tuhan. Kok Tuhan lebih tertarik ya kepada persembahan Habel daripada persembahan Kain? Nah ternyata ketika kita belajar, saudaraku, dan kita meneliti, kita temukan ternyata yang dipersembahkan Kain itu adalah buah-buah yang jatuh. Buah-buah yang gugur. Kalaupun ada buah-buah yang gugur itu dikumpulkannya, dipersembahkannya kepada Tuhan. Hati-hati. Tuhan gak mau kita mempersembahkan sesuatu buah yang gak berkenan. Buah yang gugur, buah yang berjatuhan. Itu terjemahan aslinya. Tapi Tuhan mau persembahan yang terbaik itu yang kita persembahkan. Kalau bicara jumlah mungkin lebih mahal persembahannya Kain. Ya kan saudaraku, sekarang 1 kilo jeruk sudah berapa? 1 kilo apel berapa? 1 kilo anggur sudah berapa? Dibanding dengan 1 ekor domba. Dari segi finansial jumlahnya. Tapi Tuhan gak lihat angka-angka itu. Dia lihat sikap hati Kain yang menganggap ringan tentang ibadah dan persembahan. Dia ambil dari buah-buah yang jatuh. Ini cocok dipersembahkan ini. Aduh, saudaraku, Tuhan sakit hati lihat persembahan itu. Aku bisa bayangkan ketika Adam hidup. Kain hidup seperti itu. Dia punya generasi yang seperti itu jahatnya. Tanpa Tuhan. Itu sebabnya kalau dibiarkan dibahaya. Kacau. Sehingga Kejadian pasal 6 bilang kejahatan manusia itu sampai kepada Tuhan.
makin parah. Maka dia kirim Mesias. Kematian di kayu salib pun karena dia mempersembahkan dirinya sendiri. Itu kata firman Tuhan. Kalau dia nggak mempersembahkan dirinya sendiri, nggak mati dia. Nggak mati dia. Tapi karena dia mempersembahkan dirinya sendiri, dia mengulurkan tangannya. Seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Satu kali Petrus, dia sandang pedang. Dia ambil pedang, hilanglah kuping telinga dari Maltus, salah seorang imam. Bayangkan, kalau pendeta kehilangan pendengaran, saudaraku, imam kehilangan telinga. Aduh, sarungkan pedangmu Petrus. Orang yang main pedang tewas oleh pedang. Diambil lagi telinga Maltus, dilengketkan sama Tuhan. Apa kau pikir aku tidak bisa perintahkan? Pasukan malaikat bisa berjaga-jaga melindungi anak. Kalau dia mau, nggak ada satu tangan yang bisa menangkap dia. Kalau dia mau. Tapi karena dia menyerahkan dirinya sendiri, mati di kayu salib. Supaya dosa-dosa dan pelanggaran kita tidak diingat-ingat lagi. Jauh ke dalam tubir laut. Kata pemazmur, kau tenggelamkan dosa. Yang menempatkan kita tanpa cacat, tanpa kerut, tanpa noda. Sedekat apakah kita dengan Tuhan hari-hari terakhir ini? Apakah kita menghargai kasih Kristus, pengorbanan Kristus yang mati di atas kayu salib untuk kita? Ingat firman Tuhan ini Bapak Ibu, nggak ada yang bisa kita sombongkan. Nggak ada yang bisa kita sombongkan. Tanpa Yesus, semuanya nggak berarti. Tanpa Yesus, semuanya nggak bernilai. Agama nggak bisa menyelamatkan kita. Ketika seorang masuk di messenger saya, dia perkenalkan dirinya, dia bilang, Pak, bagaimana caranya saya bisa jadi orang Kristen seperti imannya Bapak? Saya masuk ke foto profilnya. Saya lihat memang agamanya agama seberang. Saya bilang sama dia, agama tidak menyelamatkan. Dan tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia dapat diselamatkan kecuali dalam nama Yesus. Saya bilang, bro, kau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dahsyat, darah itu cukup menyelamatkan kita. Amin. Yesus itu cukup untuk menyelamatkan kita. Mari Bapak Ibu kita belajar untuk bisa menghargai kasih-Nya yang besar, pengorbanan yang besar. Hargai setiap tetesan darah anak domba Allah. Luka pada tubuh Yesus bisa dihitung. Ada 5 luka. Tapi bilur-bilurnya tidak terhitung. Ketika cambuk itu dicambuk kepada tubuh, dicecak. Itu daging saudara. Otak itu tercabut. Karena di ujung cambuk itu ada mata pancing yang sangat tajam. Kalau luka bisa tangan kiri dan kanannya dipaku, kakinya dipaku, lambungnya, kepalanya dikasih mahkota dulu. Tapi kalau untuk bilur-bilur, luka-luka kecil itu gak terhitung jumlah. Yesaya berkata, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Darah itu mengalir menetes, saudara. Darah itu mengalir menetes. Itu sebabnya kita bilang, Tuhan, teteskan darahmu yang penuh kuasa untuk menyucikan hati dan pikiran. Dari pikiran yang sia-sia, dari pikiran yang dibangun oleh kesombongan manusia, sekarang ditawan dan kepada Kristus Yesus, saudaraku. Sehingga tidak ada kesombongan yang bisa dipertahankan dalam setiap hidup manusia. Runtuhkan kubu-kubu yang kau bangun. Runtuhkan tembok-tembok yang kau bangun. Dan sekarang bawalah pikiranmu kepada Kristus. Ketika pikiranmu ditawan dalam Kristus, maka kau akan mengalami keubahan. Saudaraku, firman Tuhan tidak perlu diperdebatkan. Kita tidak perlu belajar apa yang namanya perdebatan-perdebatan rohani. Tuhan tidak panggil kita untuk berdebat. Saya katakan tadi pagi, Tuhan panggil kita untuk memberitakan Injil. Saudaraku, jadikan media ini untuk memberitakan Injil. Bukan untuk berdebat, bukan ruang untuk berdebat.
tapi ruang ini adalah untuk memberitakan Injil. Kiranya Bapak Ibu yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini dikuatkan, diteguhkan imannya, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu. Hargai korban Kristus di kayu salib. Kita yang tidak bernilai menjadi bernilai, yang bercacat, yang bernoda, sekarang ditempatkannya tanpa cacat, tanpa keruh, tanpa noda. Ketika dia datang kali yang kedua, kita jadi mempelai wanitanya yang menyongsong Tuhan di awan-awan yang terbang. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya yang hadir pada saat ini, dan kita mau bersyukur, kita mau menyembah Tuhan, saudaraku.